Hai hai hai, jangan lupa untuk subscribe akun channel YouTube ini, like, komen, dan share setiap kontennya ya. Terima kasih. Waktu yang kita habiskan memang sangat menyenangkan, terutama minggu lalu. Namun, ini sudah berakhir. Hubungan kita berakhir saat ini juga. Tanpa menunggu jawaban, Rafka melewati Rena menuju pintu kamar yang terbuka. Namun, langkahnya terhenti ketika dia mendengar gadis itu memanggilnya dengan suara lirih yang lembut. "Rafka, maukah kau bercinta denganku sebelum pergi?" Seketika hantaman gairah menerpa Rafka. Nafasnya mulai memburu. Dirinya sendiri kaget dengan perubahan tubuhnya dan dengan atmosfer ruangan yang juga mendadak berubah. Permohonan Rena seperti membangkitkan aura sensual di sekeliling mereka. Tidak akan ada yang mengira bahwa mereka baru saja melalui pertengkaran yang menguras emosi. Rafka memejamkan mata sejenak untuk menikmati gelombang gairah yang bangkit, menggantikan semua perasaan buruknya. Setelah membuka mata kembali, lelaki itu langsung berbalik menghampiri Rena yang sedang menatapnya penuh harap. "Aku masih marah padamu," desis Rafka ketika menggenggam kedua bahu Rena. "Karena aku mengatakan bahwa aku mencintaimu." Rafka menggeram kesal, lalu menunduk ke arah bibir Rena yang telah terbuka menunggunya. Dengan cepat, ciuman mereka berubah menjadi liar. Rafka maju, membuat gadis itu harus mundur hingga kaki Rena terhalang sisi ranjang. Dengan kasar, Rafka mendorong tubuh Rena, lalu bergerak menindih tubuh gadis itu yang tergeletak pasrah. Kali ini tidak ada kelembutan. Rafka seperti berusaha menumpahkan semua perasaan buruknya dalam tiap cumbuan. Namun Rena tidak mengeluh. Gadis itu sangat menikmati semua perlakuan Rafka, kasar ataupun lembut, asalkan Rafka bersama dirinya. "Lepaskan pakaianmu untukku," perintah Rafka serak. Tanpa keraguan, Rena bangkit ketika Rafka mundur. Entah setan apa yang sudah membawa kabur semua rasa malunya. Kini, Rena merasa seksi di hadapan lelaki ini. Gadis itu ingin menggoda Rafka untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dirinya terhadap Rafka. Dengan amat lambat, Rena melepaskan kancing kemejanya satu persatu. "Rena, apa kau ingin membunuhku?" Nafas Rafka tersengal-sengal. Rahangnya menegang karena menahan gairah. "Tidak," desa Rena. Nafas Rafka sudah benar-benar kacau ketika Rena selesai melepaskan kemejanya dari bahu, lalu beralih ke kancing celana jeans. "Cukup, aku saja yang melakukannya," ucap Rafka dengan suara parau. Mendadak, Rafka menarik kedua pergelangan kaki Rena. Gadis itu memekik diiringi cengiran lebar ketika kepalanya terhempas ke ranjang. Rafka tidak dapat menahan senyum geli melihat kegembiraan Rena. Rafka membungkuk di atas tubuh Rena. Dadanya yang kokoh menekan dada Rena yang hanya ditutupi bra krem Brenda.
Ia menyusuri garis rahang Rena dengan giginya. Dengan amat lambat, bibi Rafka turun di leher Rena, sedangkan tangannya sibuk membantu Rena melepas sisa pakaian. Kali ini kau yang di atas, perintah Rafka dengan suara serak. Dengan bingung, Rena bangun dari posisi berbaringnya, lalu mengikuti arahan Rafka. Mereka sama-sama mengerang keras ketika penyatuan kembali terjadi, dan kali ini kamar itulah yang menjadi saksi kisah intim mereka. Dan ketika puncak itu datang menghampiri mereka, bagai badai ganas, Rena ambruk di atas dada bidang Rafka. Rafka membelai punggung telanjang Rena dengan sayang. Ketika gadis itu berbisik membuat dirinya menegang. Aku mencintaimu, Rafka. Rafka mendesah. Sepertinya dia tidak bisa meninggalkan gadis ini. Rafka menerima roti berlapis selai nanas yang diulurkan Rena. Dia tidak bisa menahan senyum gembiranya. Rafka tidak pernah menikmati sarapan sehat di pagi hari. Kalau bukan makan mie instan, biasanya perutnya hanya diisi minuman beralkohol. Kenapa kau tersenyum seperti itu? Senyum Rafka semakin lebar mendengar pertanyaan Rena. Apa kau sadar kita seperti pasangan yang sudah menikah? Kau benar. Yang kurang hanya cincin kawin dan janji suci. Rafka mendengus. Kedengarannya seperti kau memintaku untuk menikahimu. Aku memang berharap begitu. Rena menjawab serius. Seketika Rafka menegang. Rena bisa melihat perubahan sikap lelaki itu dengan jelas. Ingatannya melayang pada kejadian semalam. Betapa bodoh dirinya. Rafka bahkan tidak bisa menerima kata cinta, apalagi pernikahan. Rena penasaran apa yang membuat Rafka seperti itu. Cepat-cepat, Rena berkata sebelum Rafka membalas perkataannya. Tapi, kau tidak bisa menikahiku sebelum kita saling mengenal, kan? Selama beberapa detik, mereka hanya saling menatap. Rafka mendesah dan mengalihkan pandangan. Sejenak, ia menyesap kopi hangat yang dibuatkan Rena untuknya. Rena, kau terlihat lelah. Apa kau baik-baik saja? Rena terkekeh. Mana mungkin aku tidak lelah. Kita nyaris tidak tidur semalaman. Rafka menyeringai. Aku serius sayang, kau tampak sangat lesu. Itu tidak akan terjadi hanya karena satu malam. Ah iya, kantor tempatku bekerja sangat sibuk minggu ini. Mungkin minggu depan lebih sibuk lagi. Semua pegawai harus bekerja lembur. Apa pekerjaanmu? Rena tersenyum. Dia senang Rafka mau lebih mengenal dirinya. Aku asisten CEO di perusahaan properti. Bisa dibilang, akulah orang tersibuk di perusahaan itu. Dia ingin sekali Rafka merasa bangga pada dirinya. Di saat karyawan yang lain pulang jam 9 malam, aku masih harus melanjutkan pekerjaan bersama Pak Gun. Kadang sampai jam 11 malam. Rafka terbelalak. Pak Gun, apa dia bosmu? Rena mengangguk lemah. Dia tidak mengerti apa yang salah ketika melihat mata Rafka berkilat marah. Astaga Rena, kau hanya berdua bersama bosmu di saat karyawan yang lain sudah pulang. Apa yang sebenarnya kalian kerjakan? Aku jadi ragu. Apa kalian benar-benar bekerja?
Rafka tidak mengerti mengapa dadanya terasa panas. Rena merengut, "Jangan berpikir macam-macam. Pak Gun pria yang baik. Dia sudah banyak membantuku." "Jadi, apa imbalannya? Dia tidak mungkin membantumu secara cuma-cuma, kan?" Rena berdiri dengan marah. Tanpa berkata lagi, dia mengitari meja makan lalu berderap menuju pintu belakang. Baru 1 inci pintu berhasil dibuka, Rafka mengulurkan tangan dari balik punggung Rena, menutup kembali pintu itu. Rena terengah. Dirinya terjebak di antara lengan Rafka. "Kenapa kau lari, Rena?" Apa karena jawabannya sesuai dugaanku? Seketika, Rena berbalik menatap sepasang mata hitam Rafka. Jarak mereka sangat dekat. "Hentikan tuduhanmu, Rafka. Pak Gun sudah seperti keluarga bagiku. Aku tidak suka mendengar tuduhanmu padanya." "Baiklah, tapi satu hal lagi yang membuatku penasaran. Kau bilang baru lulus beberapa bulan yang lalu. Bagaimana caranya kau bisa langsung mendapat posisi sebagai asisten CEO-nya? Apa itu sebuah keajaiban, takdir Tuhan?" "Kalau sikapmu seperti ini, aku tidak mau menjawabnya." "Dengar, Rena." Rafka semakin mendekatkan wajah mereka. "Kau sendiri yang mengatakan bahwa kau adalah kekasihku. Jadi, bersikaplah layaknya seorang kekasih. Aku tidak rela kalau ada lelaki lain yang menyentuhmu." "Memang tidak." Rena tidak bisa melanjutkan ucapannya karena mendadak Rafka melumat bibirnya dengan ganas.